Shalom, siang ini kita bersukacita mendapat peluang yang sangat berharga untuk berdoa bersama. Hadir untuk menyampaikan renungan di doa siang Gereja Pauk Immanuel Kota Bontang siang ini, Bapak David Ngadio, alumni Smart Preacher Angkatan Pertama di Gereja Pauk Immanuel Kota Bontang. Dengan sukacita kita sambut Bapak David Ngadio. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di surga, hormat puji kemuliaan kami naikkan kepadamu. Karena napas baru yang boleh kami nikmati, kami percaya bahwa itu adalah bentuk kasih pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh rindu setiap saat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Bapa, sesederhana pun firman Tuhan yang dapat kami pelajari, itu merupakan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan, supaya pada pagi hari ini sungguh menjadi waktu yang indah. Lawatan Tuhan hadir untuk kita semua, sehingga kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan dalam memberkati kami semua. Ampuni dosa kelemahan kami jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, semangat pagi. Puji Tuhan, kita semua masih bersama-sama dalam kondisi yang seger. Jadi bukan positif, tapi memang kita Tuhan berkati ya gitu. Karena tadi baru dibahas, kita menghindari kata positif katanya. Kita deal, sepakat dalam sukacita Tuhan. Bapak Ibu, pada bulan ini Pak Pendeta telah menyiapkan sepanjang bulan ini tema bahagia untuk kita, dalam berbagai macam tema yang Pak Pendeta persiapkan. Nah, saya mengikut walaupun dari jauh. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bahagia dalam Tuhan. Dan secara khusus kita akan berbicara dengan pokok bahasan, yaitu hidup bahagia menurut iman Kristen sangat ditentukan oleh sikap kita dalam menerima atau memahami firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bebas dari segala yang menyusahkan, atau keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bapak Ibu, dari definisi kebahagiaan di atas, maka secara umum orang mencari kebahagiaan dengan mengejar harta, tahta, pria atau wanita ya. Jadi asumsinya Bapak Ibu, kalau kita sudah melimpah harta, mempunyai jabatan yang tinggi dan penting, serta mempunyai suami yang ganteng atau istri yang cantik, pasti kita akan bahagia. Tetapi setiap hari dapat kita konfirmasi dari media dan yang terjadi di sekitar kita, bahwa orang yang hartanya melimpah, jabatannya tinggi dan terhormat, serta yang mempunyai suami ganteng atau istri yang cantik, belum tentu hidupnya bahagia. Kadangkala ketiga hal ini justru menjadi sumber masalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan baru saja terkonfirmasi, terdengar dari Bapak Ibu sekalian, banyak ya, bahwa orang yang mempunyai jabatan yang top, punya perusahaan kaya raya, punya istri yang cantik, tetapi sampai mati pun tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ada juga orang yang hidupnya dengan kesederhanaan, hartanya pas-pasan, tahta tidak punya, tampang juga pas-pasan, tetapi hidupnya penuh dengan suka dan bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian pertanyaannya, apa dan bagaimana hidup bahagia menurut firman Tuhan? Beberapa saat ke depan kita akan belajar dari firman Tuhan, apa rahasianya supaya kita hidup bahagia. Seringkali banyak orang Kristen yang mempertanyakan apa saja sebenarnya ayat Alkitab tentang mencari kebahagiaan.
Karena seringkali yang terjadi masalah bagi semua orang, yaitu merasa bahagia apabila harta, tahta, wanita, atau pria terpenuhi. Padahal Alkitab telah memberikan penjelasan bagaimana supaya umat Kristen bisa selalu bahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk bahagia kita harus hidup di jalan Tuhan. Kita akan membaca dari bagaimana Daud menyatakan keberbahagiaannya dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1-3. Begini firman Tuhan: berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kemudian ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan sudah menjauhi segala larangannya, kita pasti bahagia. Karena apapun yang terjadi itu pasti rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau kita naik motor dan persyaratan surat-surat sudah kita lengkapi, kita punya SIM, pakai helm, dan motor kita sudah memenuhi standar keselamatan, pasti naiknya kita akan happy sambil bernyanyi bahagia. Tetapi kalau semuanya itu tidak terpenuhi Bapak Ibu, kita naik motor dengan khawatir, takut, apalagi kalau ada rahasia kita akan lari. Karena apa? Kita tidak hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kemudian pada pagi hari ini saya mengajak, dalam ayat di atas dikatakan bahwa bahagia bisa didapatkan jika mencari Allah terlebih dahulu. Karena itu, jika ingin mencari kebahagiaan yang sejati, maka cari Allah terlebih dahulu. Taati firman Tuhan dan jauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan belajar bagaimana hidup bahagia yang kedua menurut firman Tuhan, yaitu mengimani bahwa sengsara di dalam Tuhan akan membawa kebahagiaan. Kita akan membaca dari pengalaman Daud, yaitu dari Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat di atas juga menegaskan bahwa penghiburan hanya datang dari janji Allah. Oleh sebab itu, jika sedang mengalami masa yang kelam, sulit untuk memperoleh kebahagiaan, maka ingatlah akan janji Tuhan, terutama bagian terbaik, yaitu janji keselamatan dalam Alkitab yang diberikan oleh Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam menjalani kehidupan sepertinya tidak mungkin kita tidak dihadapkan kepada tantangan, pergumulan, kesengsaraan, bahwa ancaman kematian. Tetapi saat kita berpegang janji pada Tuhan, pasti bahagia. Karena kebahagiaan yang sejati di tangan kita, yaitu kehidupan kekal. Bapak Ibu, seperti firman Tuhan pada minggu pertama November minggu yang lalu, bahwa bahagia adalah pilihan sikap dari semua kehadapan yang kita hadapi. Kita mau bahagia atau kita mau menderita adalah sebuah pilihan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kesengsaraan pasti akan membawa kebahagiaan pada akhirnya. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, selanjutnya bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia di dalam Tuhan? Yang ketiga yaitu salib menjadi jembatan kebahagiaan yang sejati. Kita akan membaca dari nats firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bila kita melihat pada ayat di atas, maka kebahagiaan bisa berarti berupa masalah yang kita hadapi. Sebaiknya kita patut merasa bahagia di tengah penderitaan kita, karena itu artinya ada penyertaan Allah di dalam hidup kita. Inilah mengapa sangat penting bertekun dalam kehidupan kita di dalam iman Kristen, yaitu untuk mengalami penyertaan Allah dalam hidup kita yang mampu membuat kita kuat dan berakhir pada kebahagiaan yang sejati.
Seringkali kita mengalami diskriminasi dalam menjalani kehidupan kita karena kita mengikut Tuhan Yesus. Baik karir dalam pekerjaan kita dihambat, dalam usaha juga, atau bahkan di kehidupan sosial kita seringkali didiskriminasi karena kita sebagai anak Tuhan. Maka saat ini kita harus menghadapi hal di atas, kita harus berpegang erat pada iman kita dengan jangan pernah undur dari iman kita apapun yang kita hadapi, karena dengan penuh iman kebahagiaan sejati hanya di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah memahami dan melakukan firman Tuhan seperti yang diuraikan di atas, maka dampaknya bagi orang percaya yaitu menikmati kebahagiaan yang sejati. Kita akan membaca dari nats Alkitab Yohanes 20 ayat 29. Begini firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat Alkitab di atas menunjukkan apabila kita memiliki iman yang besar, kita tidak perlu bingung mencari bagaimana supaya kita bisa bahagia. Imani akan pekerjaan keselamatan Allah bagi kita melalui penyaliban Yesus. Imani dan percaya, maka kebahagiaan sejati akan selalu meliputi kehidupan kita. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu pada saat kita telah belajar firman Tuhan, bagaimana kita hidup bahagia di dalam Tuhan, yaitu dengan kita hidup di jalan Tuhan. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa saat kita dihadapkan pada berbagai macam pergumulan di dalam Tuhan, pasti apabila kita tekun, setia dan berpegang pada Tuhan, kita akan menuju ke dalam kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, salib menjadi jembatan kebahagiaan sejati. Maka Bapak Ibu, pada saat ini saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kebahagiaan akan datang ketika tahu ada kekuatan yang lain, yaitu kekuatan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jangan lupa Bapak Ibu tetap hidup bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami telah belajar sedikit dan secara sederhana akan firman-Mu, dan kami rindu Bapa bahwa apapun yang kami pelajari dan yang hamba-Mu sampaikan adalah sebuah kebenaran. Ampuni jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami semua rindu bahagia Bapa. Dan kami tahu bahwa kebahagiaan hanya satu, saat kami hidup di dalam Engkau, kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan kami tetap setia di dalam setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.